Pemirsa, hari ini calon Presiden Anies Baswedan menyampaikan pidato di depan ribuan relawan Anies dengan tajuk meluruskan jalan, menghadirkan keadilan. Apakah pidato Anies tadi mampu menguatkan soliditas pendukungnya dan mendongkrak suara Anies? Saya akan berbicara dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat malam, Mas Hanta. Selamat malam, Zilvia. Baik, Mas Hanta, sebelum kita mulai dialog, kita simak dulu pidato Anies berikut ini. Kami mengajukan diri, dengan menyatakan, ini gagasan kami, ini rekam jejak kami, ini karya kami, dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya, dan percayakan rakyat bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada mereka-mereka yang memiliki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan rekam gagasan yang baik. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah matang, rakyat Indonesia sudah mampu untuk menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan, tidak perlu ada intervensi-intervensi. Baik, negara tidak boleh intervensi. Mas Hanta, apakah ini menjawab isu soal Presiden Jokowi yang oleh sebagian kalangan dinilai terlalu cawe-cawe soal urusan Pilpres? Ya, ada dua poin ya barusan yang kita dengarkan yang disampaikan oleh Mas Anies Baswedan. Itu yang kedua. Yang pertama juga sangat penting menurut saya adalah bagaimana pertarungan besok, pertarungan elektoral kita di pemilu 2024 itu menjadikan rekam jejak politik gagasan, program, dan juga terkait dengan pengalaman prestatifnya itu yang harus ditarungkan. Artinya apa? Baik Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto misalnya akan bertarung, maka ini yang kita akan dorong semuanya, para pemilih, para kontestan, partai politik, penyelenggara, harus memfasilitasi yang ditarungkan ini. Yang tidak menarungkan ini itu harusnya tidak menarik bagi pemilih. Sehingga di panggung yang atraktif itu, yang terang benderang, terbuka, yang ditarungkan amunisinya atau pelurunya yang seperti tadi, yaitu rekam jejak serta gagasan-gagasan politiknya. Itu nomor satu. Yang kedua, demokrasi elektoral kita harus berjalan dalam kondisi yang selain aman, damai, kemudian sesuai dengan yang direncanakan, tapi juga harus berlangsung secara demokratis. Saya demokratis, jadi berkualitas dan demokratis. Demokratis ini semua elemen. Partai politiknya harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Pemilihnya harus cerdas memilih seperti yang tadi saya katakan di awal. Kemudian juga para fasilitator, penyelenggara, KPU, Bawaslu-nya harus netral, independen. Termasuklah fasilitator dalam hal ini pemerintah yang sedang berkuasa, tentu juga memfasilitasi jalannya pesta demokrasi yang merupakan amanah konstitusi harus dijalankan dengan netral tadi. Artinya semua tokoh aktor politik, Zilvia, dia punya preferensi pemilih, preferensi pilihan, satu. Kedua juga bisa jadi berada di kubu politik atau partai politik tertentu. Tapi ketika terkait dengan otoritas yang dimilikinya, dia berada di dalam suatu kekuasaan negara, maka posisinya ada fasilitator, bukan kontestan. Jadi harus bisa membedakan di mana sedang menjadi bagian kontestan, berada di kubu, dan di mana ketika posisinya ada sebagai fasilitator. Fasilitator berarti harus berdiri sama rata di semua kontestasi berdiri. Dan hal ini adalah negara. Negara itu siapa? Banyak, semua. Yang menjadi fasilitator yang sedang pemerintah yang sedang berkuasa, kemudian aparat keamanan, dan semua, termasuklah penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu. Baik. Berbicara itu juga Mas Hanta, tadi dalam pidatonya Anies juga mengatakan bahwa lawan politiknya ini memiliki kekuatan atau diperjelas ya logistik yang besar, yang kuat. Kita simak dulu pernyataan Anies berikut ini. Perjuangan ke depan kita ingin meluruskan jalan, dan meluruskan jalan ini kita berhadapan dengan sebuah kompetisi gagasan, kompetisi rencana, kompetisi rekam jejak.
Dan dalam kompetisi ini kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar. Lawan yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Lawan yang bisa mendominasi. Tapi kita yakin niat baik bersama orang baik, tujuan baik, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Anies menyoroti lawan politiknya yang punya sumber daya yang sangat besar. Apakah itu tantangan berat, Mas Hanta, untuk Anies dan juga Koalisi Perubahan? Ya, saya kira ini penting ya. Selain kita tahu Anies Baswedan, Mas Anies ini memang keunggulannya adalah dalam menyampaikan komunikasi politiknya, menyampaikan ide gagasan ketika di panggung politik. Tapi substansi yang disampaikan oleh Mas Anies, saya, Zilvia, mungkin termasuk Pak Ganjar dan Pak Prabowo yang akan bertarung, bersepakat bahwa yang akan ditarungkan, poin pertamanya tadi ada soal kompetisi gagasan. Dari dulu saya termasuk dan kita semua demokrasi kita menjadikan gagasan rekam jejak. Jadi mari dibuka, Anies memamerkan, menyampaikan kepada publik tentang prestasinya. Ganjar Pranowo menyampaikan prestasinya ketika menjadi Gubernur Jawa Tengah, Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan atau jabatan-jabatan yang pernah dia emban. Sampaikan kepada publik. Lalu yang kedua, bagaimana gagasannya, programnya, tawarannya, proposalnya kepada publik. Apa yang akan dia lakukan ketika nanti terpilih. Dan yang ketiga, kita mendorong pemilih yang otonom. Memilih karena tadi berdasarkan hati nurani, preferensinya tentu ada pemilih rasional, ada pemilih psikologis, itu tidak bisa kita pungkiri, dan ada pemilih sosiologis dengan preferensinya masing-masing. Poin yang kedua tadi soal soal kekuatan, ya mungkin ada kelebihan dan kekurangan. Tentu kita mau melihat kekuatan itu dalam makna apa? Apakah logistik? Apakah gagasan? Apakah dukungan politik? Apakah dukungan rakyat? Nah, kalau misalnya yang dimaksudkan adalah soal kekuatan gagasan, maka Anies, Ganjar, dan Prabowo punya peluang yang sama untuk menarungkan gagasan, termasuk Mas Anies yang kerap menyampaikan itu. Tapi kalau disampaikan dari sisi logistik, mungkin itu harus dibedah. Yang mungkin yang bisa saya tangkap adalah karena Mas Anies dianggap berjarak dengan kekuasaan, maka maknanya mungkin pada akses kekuasaan. Nah, ini yang saya kira poin kembali ke awal, dan semuanya akan tarung. Dan kita tahu dulu Pak Jokowi juga menang di 2014 bersama Partai Nasdem, Pdi Perjuangan dan sebagainya. Itu berhadapan dengan koalisinya Pak SBY, Partai Demokrat yang mendukung Prabowo pada saat itu. Jadi mungkin saya untuk menang, tapi mari kita kawal proses demokrasi kita berjalan secara demokratis semuanya, gitu. Baik, oke. Zilvia. Mas Hanta, tema besar yang diangkat Anies dalam pidatonya hari ini kan meluruskan jalan, menghadirkan keadilan. Berkali-kali Anies menyebut soal keadilan sosial. Kita simak dulu pernyataannya. Ke depan, kenyataannya hari ini, ya wilayah kita satu, ya bahasa kita satu, ya negara kita satu, tetapi kemakmurannya masih berbeda-beda. Betul? Karena itu ke depan kita berbicara tentang melaksanakan janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan ini ada kalimat terakhir dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah. Oke, Mas Hanta, soal narasi keadilan sosial, narasi perubahan, pemerataan kesejahteraan, saya ingin mengaitkannya dengan approval rating dari Presiden Jokowi yang masih cukup tinggi dalam sejumlah survei. Jadi apakah narasi keadilan sosial, perubahan, pemerataan kesejahteraan yang dimainkan oleh Anies ini masih seksi untuk rakyat? Efektif dan seksi bagi yang tidak puas kepada kinerja Presiden Jokowi, itu sudah pasti. Nah, kalau poin ini pertanyaannya bagus, saya kira penting buat Mas Anies dan kubu politiknya, karena kalau kita perhatikan narasi utama yang dibangun oleh koalisi perubahan, nama juga perubahan, Mas Anies memilih diksi dan narasi selalu perubahan dengan tegas. Dan ini tidak keliru untuk menyasar pemilih yang memang tidak puas dengan situasi pemerintahan, kinerja pemerintahan pada hari ini. Tapi juga perhatikan, kalau ternyata misalnya perjalanannya menjelang Oktober sampai dengan Februari, itu trennya Pak Jokowi turun, maka ini efektif dan seksi. Tapi kalau kemudian trennya terus naik, maka saya kira harus dikoreksi.
Kenapa harus dikoreksi? Harus bisa berselancar tanda petik dalam strategi mengambil dua segmentasi yang berbeda tadi, Zilvia. Nah, karena itu kalau misalnya diksi ini atau narasi ini yang terus dikembangkan, yang padahal sudah menjadi basis Mas Anies, tanpa pidato ini pun sudah mendukung Mas Anies Baswedan, tanpa Mas Anies menyampaikan ini pun, segmentasi ini sudah pasti yang tidak puas dengan kerja Pak Jokowi akan memilih Anies Baswedan. Karena itu menjadi agak sia-sia kalau kemudian ini yang dikencangkan. Karena itu juga perlu disasar, sambil melihat perkembangan, kalau kemudian yang puas kepada kinerja pemerintah, seperti pertanyaan Zilvia tadi menarik, itu sangat tinggi. Tapi poinnya penting juga, tidak semua yang puas dengan kinerja pemerintah itu memilih Ganjar atau Prabowo yang dipersepsikan bagian dari keberlanjutan, atau kalau Anies perubahan ini keberlanjutan. Buktinya yang puas pada Anies, angkanya approval ratingnya kepada Pak Jokowi berkisar 70, 75 bahkan 80% belakangan. Itu satu. Tapi yang memilih Ganjar yang dianggap satu partai dengan Anies dengan Pak Jokowi, itu elektabilitas Ganjar kisaran 30 sampai 35. Artinya ada pemilih Jokowi di 2019 belum memilih Ganjar. Ada yang puas dengan kinerja Pak Jokowi itu tidak memilih Ganjar. Juga mungkin dengan Pak Prabowo. Nah, itu juga harus disasar oleh Anies Baswedan. Bagaimana mengambil segmentasi ini dengan cara narasi dan diksi yang tepat. Tapi juga harus hati-hati, jangan sampai yang tadi lari gitu. Karena kalau diksi perubahan, keadilan sosial, itu sudah pilih Anies. Kecil kemungkinan Ganjar, kecil memilih Prabowo, apalagi memilih Ganjar. Jadi mungkin akan memilih Anies. Jadi harus diimbangi dengan diksi dan narasi yang lebih moderat dalam konteks pertarungan posisi tadi itu. Itu Zilvia. Baik, terima kasih Mas Hanta Yuda Sama-sama, atas Zilvia. analisa Anda bersama kami di Prime Time News hari ini.